Episode 16, dengan judul Tamu Tak Diundang. Di saat yang sama ketika Liu Yuan sedang mencoba membuka meridian di tubuh Ji Yuanyin, Ji Xianxun sedang berhadapan dengan beberapa tamu tidak diundang yang masuk ke sektenya. Ji Xianxun menatap 12 tamu tersebut yang memakai mantel serta tudung untuk menyembunyikan wajahnya. Mereka berdiri di dekat seorang perempuan yang duduk di kursi. Perempuan yang duduk adalah Tetua Lan, salah satu tetua yang dimiliki Sekte Bunga Anggrek. Sebelumnya Tetua Lan tidak hadir di saat penyerangan aliansi Sekte Aliran Hitam karena alasan yang tidak jelas. Tetua itu meninggalkan sekte bahkan tanpa sepengetahuan Ji Xianxun sebagai pemimpin sektenya. Beberapa jam yang lalu, entah angin dari mana Tetua Lan kembali ke sekte Bunga Anggrek, namun kali ini ia tidak sendiri melainkan bersama belasan orang di belakangnya. Awalnya pihak sekte menolak 12 tamu tersebut karena beberapa dari mereka adalah seorang laki-laki, namun dengan jabatannya yang tinggi, Tetua Lan bisa masuk ke sektenya walaupun dengan cara yang dianggap kasar. Ji Xianxun jelas murka mendengar informasi itu saat ia ingin memarahi Tetua Lan. Kemarahannya seperti tersangkut di tenggorokan kala menyadari 12 orang bertudung yang bersama perempuan itu adalah kultivator alam Kaisar Lan. Apa maksudmu dengan ini? Ji Xianxun tidak menyembunyikan ekspresi tidak sukanya pada 12 tamu tersebut. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya, mereka adalah rekan-rekanku yang kebetulan ingin masuk ke sekte kita. Tetua Lan mengangkat bahunya, seolah itu bukan masalah. Ji Xianxun meremas tangannya, ia bisa melihat tidak ada lagi bentuk hormat Tetua Lan terhadap dirinya sebagai matriark, padahal sebelum-sebelumnya, hanya dengan melihat dirinya saja Tetua Lan akan langsung membungkuk dan menyatukan tangan. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Sebelum aku menjawab, aku ingin bertanya lebih dulu, bagaimana sektemu bisa selamat dari serangan aliansi aliran hitam? Ji Xianxun mengerutkan dahinya. Bagaimana kau bisa mengetahui ada serangan? Aku hanya menduganya, bukankah tebakanku benar? Penyerangan aliansi aliran hitam pada Sekte Bunga Anggrek seharusnya menjadi rahasia dan hanya diketahui oleh anggota Sekte Bunga Anggrek itu sendiri. Ji Xianxun tidak mengerti bagaimana Tetua Lan dapat mengetahuinya hanya dengan tebakan saja, kecuali kau yang menyebarkan informasi artefak itu ke dunia luar. Ji Xianxun bangkit dari posisi duduknya. Tetua Lan tertawa kecil, kupikir sektemu akan binasa saat aku tiba ke sini kembali, tetapi tidak hanya sektemu tidak mengalami kerusakan. Sekte Bunga Anggrek bahkan tidak kehilangan satu pun anggotanya. Saat berjalan ke ruangan penerima tamu ini, Tetua Lan melihat suasana sekte itu masih sama dengan yang dirinya ingat, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi pada Sekte Bunga Anggrek. Ji Xianxun mengalirkan ki ke telapak tangannya yang seketika diselimuti oleh energi kegelapan. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Tetua Lan dengan tapak kegelapannya. Meski tidak mengakuinya secara langsung, Ji Xianxun yakin Tetua Lan lah yang membuat sektenya diserang aliran hitam. Tetua Lan yang sebelumnya tenang menjadi panik ketika tiba-tiba Ji Xianxun langsung menyerangnya secara mendadak. Tetua Lan buru-buru menyambut serangan tapak itu dengan tapaknya, namun kekuatan Tetua Lan terlalu jauh untuk mengimbangi Ji Xianxun. Tetua Lan terlempar ke belakang hingga berhenti ketika punggungnya mengenai dinding ruangan. Tetua Lan terbatuk-batuk sebelum muntah darah. Jika saja ia tidak refleks menyambut serangan itu, mungkin
Dirinya sudah mengalami luka serius. Sekarang, Ji Xiansun nyatanya tidak berhenti. Sampai di sana, setelah mengetahui Tetua Lan berkhianat dan bahkan membahayakan sektenya, ia menjadi gelap mata dan ingin menghabisi perempuan tersebut. Tuan, mohon lindungi aku. Tetua Lan menjerit histeris sambil meminta bantuan pada 12 orang bertudung yang ikut bersamanya. Tetua Lan jelas tidak menyangka Ji Xiansun akan menyerangnya seperti ini. Ji Xiansun hendak memberikan serangan tapak lainnya pada Tetua Lan saat tiba-tiba 12 orang yang bertudung itu bergerak dan menghadangnya. Jangan ikut campur, ini adalah masalah sekte pribadi kami, desis Ji Xiansun sambil menatap tajam mereka. Kami juga sebenarnya tidak ingin terlibat, tetapi keselamatan saudari Lan sudah menjadi tanggung jawab kami saat ini. Jadi, salah satu dari 12 orang itu secara mendadak mengeluarkan belati di cincin ruang, lalu mengayunkannya pada Ji Xiansun. Ji Xiansun melompat mundur sebelum belati itu mengenai dirinya. Tatapannya menjadi waspada terhadap 12 orang bertudung itu. Siapa kalian sebenarnya? Mata Ji Xiansun menyipit. Aku tidak yakin harus memperkenalkan iri karena pastinya kau tidak akan mengenal kami. Orang yang mengayunkan belati pada Ji Xiansun sebelumnya kemudian membuka tudung yang menutupi wajahnya, diikuti dengan yang lainnya. Kami adalah 12 taring darah dari Sekte Taring Serigala. Ekspresi Ji Xiansun tidak berubah. Seperti yang dikatakan mereka, matriark sekte itu tidak mengenali identitas 12 orang tersebut. Orang-orang seperti kalian seharusnya terkenal di dunia persilatan, namun baru kali ini aku mendengar sekte yang bernama Taring Serigala. Mata Ji Xiansun menyipit. Apa kalian berasal dari luar Kekaisaran? Sekte Bunga Anggrek memang tidak ingin terlibat dengan dunia persilatan. Tetapi bukan berarti mereka menutup akses informasi. Ji Xiansun menebak baik ke-12 orang bertudung itu mempunyai kekuatan di tingkatan alam kaisar tahap 3 kecuali yang mengayunkan belati sebelumnya, yang sudah mencapai tahap 4. Benar, tidak kuduga Nyonya Ji bisa langsung menebaknya. Orang yang paling tua di antara mereka mengangguk pelan meski bibirnya tersenyum tipis. Sekte Taring Serigala sangat terkenal di Kekaisaran Langit Selatan, tapi di kekaisaran ini identitas kami akan terdengar sangat asing. 12 Taring Darah merupakan anggota paling elit milik Sekte Taring Serigala. Mereka jarang beraksi dan kalaupun bertindak, pasti ada sesuatu yang penting di dunia persilatan. Aku tidak memahami bagaimana orang asing seperti kalian bisa ada di sini, tanya Ji Xiansun. Ceritanya cukup panjang dan aku juga tidak berniat akan menjelaskannya padamu. Singkatnya, kedatangan kami ke sini untuk mengambil sesuatu berharga yang dimiliki sekte kalian. Ekspresi Ji Xiansun menjadi serius. Ketika mendengar hal tersebut, ia melepaskan aura bertarungnya. Mengambil sesuatu milik kami, kau menginginkan artefak misterius itu. Nuga. Ji Xiansun menatap mereka dengan dingin. Nyonya, kau salah paham, kami tidak tertarik dengan artefak yang sering kalian rebutkan. Kami hanya ingin tubuh surgawi. Ji Xiansun langsung meninju lantai di bawahnya sesaat sebelum ucapan itu selesai, menciptakan ledakan besar hingga menghancurkan ruangan. Mereka, 12 orang bertudung itu, melompat ke berbagai arah untuk menghindari ledakan tersebut. Taring pertama membawa Tetua Lan di tangannya dengan menarik bagian kerah gaunnya. Kau ternyata lebih agresif dari yang diceritakan. Taring pertama meletakkan Tetua Lan di sampingnya. Ia sudah mendengar karakter Ji
Xiansun sebelumnya tetapi tetap terkejut ketika menyaksikannya secara langsung. Kau bilang menginginkan tubuh surgawi bukan? Maka jangan salahkan aku jika harus menghabisi kalian. Ji, Xiansun mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya, membuatnya diselimuti elemen kegelapan. Episode 17, dengan judul 12 Taring Darah. Biarpun Ji Xiansun berkata dengan penuh percaya diri namun di dalam hatinya ia tidak yakin bisa menghadapi 12 taring darah sekaligus. Apalagi membunuhnya. Aku tahu kau akan beraksi demikian. Tetapi Nyonya ingatlah hal ini, selama puluhan tahun sudah banyak kelompok yang ingin menghabisi kami. Tetapi tidak pernah ada dari mereka yang berhasil. Kau tahu kenapa? Karena mereka langsung terbunuh saat bertemu dengan kami. Taring pertama mengeluarkan belati di masing-masing tangannya begitu. Juga dengan 11 taring lainnya, mereka juga melepaskan aura pembunuh yang cukup pekat. Ekspresi Ji Xiansun menjadi buruk saat mengetahui 12 orang itu sudah memiliki aura pembunuh. Aura pembunuh biasanya hanya dimiliki sebagian kecil kultivator aliran hitam untuk pembentukannya saja. Setidaknya seorang kultivator harus menghabisi 100 nyawa. Beberapa saat kemudian para anggota Sekte Bunga Anggrek mulai berkumpul. Setelah mendengar ada suara ledakan, mereka terkejut ketika menemukan ada aura pembunuh yang terkumpul di satu titik. Jangan ke sini. Mereka bukan lawan kalian. Ji Xiansun langsung mencegah ketika anggota-anggota sektenya berniat membantu dirinya. Matriark, kami datang untuk membantumu. Jangan lalukan apapun yang terjadi. Kalian jangan ikut terlibat dalam masalah ini. Ji Xiansun menggunakan rantai-rantai kegelapannya agar para anggota sektenya tidak mendekat ke area pertarungan. Taring pertama bertepuk tangan. Aku selalu menghormati kultivator yang mementingkan orang lain meski dirinya dalam bahaya. Begini saja, kalau kau menyerahkan tubuh surgawi itu maka kami bisa mengampunimu bersama sektemu. Kakak pertama, dia lawan yang kuat. Seharusnya dia cukup membuat kita bersenang-senang. Taring ke-8, merasa tidak senang dengan keputusan taring pertama. Aku setuju dengan adik ke-8. Sudah lama kita tidak melawan. Kultivator tangguh, melawan perempuan itu bisa menjadi hiburan bagi kita. Taring kelima menjilat bibirnya. Taring pertama selaku ketua mereka hanya bisa menghela nafas dengan perilaku rekan-rekannya. 12. Taring pembunuh sebenarnya adalah kelompok pembunuh namun pada dasarnya mereka menyukai pertarungan. Semenjak ada kejadian besar di Kekaisaran Langit Selatan beberapa tahun yang lalu, banyak sekte aliran hitam angkat kaki dari negara tersebut dan pindah ke Kekaisaran Langit Utara. Salah satunya adalah Sekte Taring Serigala. Di negara yang asing, Sekte Taring Serigala berusaha untuk tidak terlibat dengan dunia persilatan Kekaisaran ini. Hal itu membuat Sekte Taring Serigala tidak banyak bertindak padahal saat di negara asalnya, kelompok mereka termasuk sekte yang selalu bertindak semena-mena. Saudara-saudari sekalian, aku mengerti apa yang kalian inginkan. Tetapi ingat, kita kesini untuk membawa tubuh surgawi itu bukan untuk bertarung. Jelas taring pertama sebelum pandangnya tertuju kembali ke Ji Xiansun. Jadi, bagaimana dengan jawabanmu, Nyonya? Pilih sekte atau menyerahkan tubuh surgawi itu? Lebih baik aku mati daripada menyerahkan tubuh putriku pada kalian. Ji Xiansun mengayunkan tangannya, seketika belasan rantai kegelapan muncul di punggungnya. Taring pertama menggelengkan kepalanya pelan. Baiklah, kalau kau ingin mati, izinkan kami membawamu ke alam baka.
Taring pertama melirik rekan-rekannya. Gunakan formasi pembunuh, kita habisi dia di sini. Sambil menyeringai lebar, 12. Taring darah langsung bergerak, membentuk formasi, mengepung Ji Xianxun. Ji Xianxun menarik nafas dingin. Setelah melihat pergerakan tersebut, ia yakin pertarungan ini tidak akan mudah baginya. Ji Xianxun mengalirkan lebih banyak ki, membuat rantai kegelapan di punggungnya semakin bertambah. Kau seharusnya sadar bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Taring pertama menghela nafas panjang sambil mengangkat belatinya. Ji Xianxun tersenyum tipis, darah keluar dari sudut bibirnya, begitu juga dengan luka-luka yang kini menghiasi sekujur tubuhnya. Ji Xianxun mengalami luka dalam yang serius. Pertarungannya dengan 12 taring darah hanya berlangsung beberapa menit saja sebelum matriark sekte itu jatuh dalam posisi berlutut menghadapi 12 orang sekaligus. Bukanlah hal yang mudah, terlebih mereka menggunakan semacam formasi pembunuh tingkat tinggi. Ji Xianxun hanya berhasil memberikan luka pada beberapa dari mereka. Itu pun tidak dalam. Maafkan aku Yuaner, Elbu tak bisa melindungimu sampai akhir, ucap Ji Xianxun terbata-bata sebelum memuntahkan darah segar dari mulutnya. Pandangan Ji Xianxun mulai gelap. Nafasnya melemah diikuti kesadarannya yang mulai memudar. Tak lama kemudian ia jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Matriark, anggota sekte bunga anggrek berseru histeris kala matriark mereka tumbang ke tanah. Dalam pertarungan Ji Xianxun dan 12 taring darah, anggota sekte itu hanya bisa menonton dari jauh. Jika saja tidak ada rantai kegelapan yang menghalangi jalan mereka, mungkin sudah sejak lama mereka membantu matriark sekte tersebut. Pertarungan kedua belah pihak bisa dikatakan berat sebelah, di mana dari awal sampai akhir Ji Xianxun dalam posisi terpojok, sebuah keajaiban. Perempuan itu bisa bertahan cukup lama dari belasan lawannya. Taring pertama berniat menghabisi Ji Xianxun, ia mengangkat belatinya lalu ditusukkan ke area jantung perempuan itu, namun sebelum belati tersebut menembus kulitnya, tiba-tiba gerakannya terhenti di udara. Sebuah pilar cahaya tiba-tiba muncul di sebuah tempat, diikuti awan hitam dan gelombang kejut yang terdengar keras. Tidak hanya 12 taring darah, tetapi para anggota sekte bunga anggrek juga langsung terkejut melihat fenomena tersebut. Mulut mereka terbuka lebar menyaksikan bagaimana pilar cahaya itu menembus sampai ke langit. Kakak pertama, bukankah itu tanda? Tidak salah lagi, itu adalah fenomena dari pemilik tubuh surgawi. Taring pertama merasa antusias. Mungkinkah dia sedang menerobos? Bisa saja, salah satu tanda orang yang memiliki tubuh surgawi, ia akan menciptakan fenomena besar ketika meningkatkan kultivasinya. Taring pertama kemudian memberi instruksi pada yang lain untuk bergerak ke pilar cahaya itu berada. Tetua Lan tidak punya banyak pilihan selain langsung ikut bersama mereka. Tuan, bukankah sebaiknya kita bunuh matriark sekte itu terlebih dahulu? Sebelum ke sana, dalam perjalanan, Tetua Lan sedikit mengeluh karena 12 taring darah tidak langsung menghabisi Ji Xianxun. Kau takut? Taring ketujuh tersenyum, mengejek. Aku hanya khawatir dia masih hidup. Itu artinya kau takut. Taring kelima tertawa kecil. Tenang saja, dia tidak akan selamat. Belati kami selain tajam juga mengandung racun yang mematikan. Dia tidak akan hidup sampai 12 jam ke depan. Mendengar penjelasan itu, Tetua Lan menghembuskan nafasnya lega. Tuan, tentang bayaran yang ditawarkan, kapan aku bisa mendapatkannya? Tanya Tetua Lan.
Dengan suara pelan, teramat benar ia berhati-hati dalam ucapannya. Khawatir menyinggung para pembunuh tersebut. Tenang saja, sampai kami membawa tubuh surgawi ke sekte, kau bisa mendapatkan bayarannya. Taring keenam tertawa cekikikan yang membuat mereka yang mendengar bergidik ngeri. Tetua Lan tersenyum lebar, ia tidak sabar untuk menerima hadiah itu. Mengingat imbalan yang dijanjikan sangatlah besar. Episode 18 dengan judul Pertarungan di atas danau. Sebuah gelombang energi tiba-tiba melesat cepat ke arah Liu Yuan. Namun pemuda itu nyatanya sudah menunggunya. Ia mengeluarkan sebilah pedang dari cincin ruang. Sebelum menangkis serangan energi itu dengan mudah. Tidak hanya sekali tetapi beberapa gelombang energi lainnya kembali menyerbu Liu Yuan. Liu Yuan mengalirkan kike pedangnya sebelum menahan serangan tersebut satu persatu. Di gelombang energi yang terakhir, pedang Liu Yuan mengalami retakan halus. Bukankah sekte ini semuanya adalah perempuan? Kenapa ada laki-laki di sini, terlebih dia memiliki kemampuan yang tak kalah tinggi dengan nyonya matriark itu? Taring ketujuh mengelus dagunya sebelum menoleh pada Tetua Lan. Oh, Tetua Lan tersenyum tipis. Masalah ini aku juga tidak tahu Tuan. Danau suci adalah tempat sakral di sekte bunga anggrek. Aku tidak mengerti bagaimana Ji Xiansun memperbolehkan ia berada di sini. Aku yakin pilar cahaya tadi berada di sekitaran danau ini, tapi kenapa hanya ada pria itu di sini? Mungkinkah dia pemilik tubuh surgawi yang kau katakan? Bukan Tuan, pemilik tubuh surgawi adalah seorang perempuan yang bernama Ji Yuanyin. Lalu siapa pria itu? Maaf Tuan, aku kurang mengetahuinya. Tetua Lan menggelengkan kepala. Liu Yuan menyipitkan matanya saat melihat 12 taring darah yang berdiri di atas air danau. Ia tidak memahami apa yang terjadi di sekte bunga anggrek, namun dirinya yakin mereka bukan berasal dari sekte ini. Apalagi ke-12 orang itu memancarkan aura pembunuh. Dugaan Liu Yuan benar-benar terbukti saat mereka langsung menyerang dirinya secara tiba-tiba. Untungnya sebelum 12 taring darah tiba di danau, ia sudah lebih dulu mengetahui keberadaan mereka. Berkat instingnya yang tajam, Liu Yuan sudah menyuruh Ji Yuanyin untuk bersembunyi dan menghilangkan hawa keberadaannya. Setelah berlatih beberapa hari, kemampuan gadis itu dalam menggunakan teknik tersebut sudah hampir menyamai dirinya. Aku tidak tahu siapa dirimu. Kekuatanmu cukup tinggi, tetapi aku tidak takut denganmu. Sekarang jawab pertanyaanku, di mana tubuh surgawi itu berada? Tanya taring ketujuh, menunjuk Liu Yuan. Liu Yuan menaikkan alisnya, melihat sikap mereka. Ia menyimpulkan bahwa sekte bunga anggrek sedang disusupi atau tengah diserang oleh sebuah kelompok. Liu Yuan memejamkan mata, namun ia tidak merasakan ada semacam bahaya kecuali 12 kultivator di depannya. Tidak mau menjawab. Kalau begitu, biar aku yang membuatmu berbicara. Taring ketujuh tiba-tiba melepaskan gelombang energi dengan dua belatinya yang membentuk huruf X. Adik ketujuh, apa yang kau lakukan? Taring pertama menatap tajam taring ketujuh karena ia menyerang lawan tanpa perintahnya. Taring ketujuh hanya mendengus. Pelan, pandangannya tertuju ke gelombang energi yang dirinya lepaskan dengan kekuatan penuhnya. Taring ketujuh ingin melihat sehebat apa kekuatan Liu Yuan. Liu Yuan tidak berusaha menghindar. Ia menghunuskan pedangnya ke arah gelombang energi itu. Ketika ujung pedang Liu Yuan bersentuhan dengan serangan energi tersebut, secara tiba-tiba ia berubah menjadi butiran cahaya.
mulut taring ketujuh dan yang lainnya terbuka lebar menyaksikan hal tersebut. Mereka tidak memahami bagaimana Liu Yuan bisa melakukan hal demikian. Tidak buruk, tapi kau masih harus belajar bagaimana seharusnya melepaskan ki dalam bentuk energi. Pedang Liu Yuan sudah bercahaya keemasan, ia mengayunkannya dan gelombang energi berwarna keemasan tercipta. Mata taring ketujuh melotot, ia berusaha menahan serangan tersebut, seperti yang Liu Yuan lakukan. Namun ketika energi emas itu bersentuhan dengan pusakanya, sebuah ledakan hebat terjadi. 12 taring darah terkejut bukan main, mereka refleks melompat ke berbagai arah untuk menghindari ledakan tersebut. Taring ketujuh yang menahan serangan itu mengalami luka bakar yang tidak ringan. Dia bukan kultivator biasa, aku tak bisa meraba kekuatannya, tapi yang pasti, kemampuannya kemungkinan lebih kuat dibandingkan nyonya matriark itu. Taring pertama angkat bicara lalu menoleh ke taring ketujuh. Adik ketujuh, sembuhkan lukamu. Secepatnya, kita harus menghadapi dia dengan sungguh-sungguh. Taring pertama sejak tadi waspada. Saat melihat Liu Yuan pertama kali, entah kenapa firasatnya menjadi buruk. Ketika menghadapi pemuda tersebut, taring pertama memberikan instruksi pada taring yang lain kecuali taring ketujuh agar menggunakan formasi mereka. Walau 11 orang, formasi itu masih bisa digunakan meski tidak akan terlalu sempurna. Liu Yuan melihat pergerakan lawan-lawannya, ia menaikkan alisnya. Ketika mereka menyerang dengan sebuah formasi, mereka adalah pembunuh terlatih. Liu Yuan mengelus dagunya. Gerakan 12 taring darah terlihat rumit serta sulit ditebak. Namun Liu Yuan bukan kali pertama menghadapi lawan yang menggunakan formasi sehingga ia bisa menemukan celah di baliknya. Dalam waktu singkat, Liu Yuan berada di dalam kepungan lawannya. Mereka menyerang Liu Yuan secara bertubi-tubi, namun pemuda itu berhasil menghindari serta menahan serangan mereka tanpa kesulitan. Liu Yuan menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan yang datang. Serangan mereka yang seperti tanpa jeda membuat Liu Yuan tidak bisa menyerang balik. Bagaimana dia bisa membaca serangan formasi kita? Taring pertama merasa tidak percaya serta terkejut. Liu Yuan nyatanya bisa bertahan lama dalam kepungan mereka. Serangan taring pertama dan rekan-rekannya memang membuat Liu Yuan dalam posisi bertahan, namun ini jelas lebih dari yang ia bayangkan. Sebelumnya tidak ada yang bisa bertahan dari formasi 12 taring darah meski kekuatan. Beberapa benturan terjadi hingga akhirnya pedang Liu Yuan pecah berkeping-keping. Abis sudah kau. Taring ketujuh yang sudah menyembuhkan sebagian lukanya masuk ke dalam formasi dan langsung menyerang Liu Yuan. Liu Yuan menangkap belati yang hampir menusuk jantungnya itu dengan tangan yang sudah berubah warna seperti logam. Taring ketujuh terkejut, ia berusaha menggerakkan pusakanya ke jantung Liu Yuan, namun tidak bisa. Tenaga fisik Liu Yuan di luar perkiraannya. Kau dari tadi terlalu banyak bicara. Liu Yuan mendengus kesal sebelum memukul perut taring ketujuh. Taring ketujuh terlempar hingga belasan meter sebelum memegang perutnya. Ia sudah menggunakan perisai ki untuk melindungi tubuhnya. Namun pukulan Liu Yuan tetap terasa nyeri yang lumayan. Serangan pada taring ketujuh membuat para taring yang lain segera mengambil jarak dari Liu Yuan. Karena terkejut dengan kekuatan fisik pemuda itu. Kenapa berhenti? Apa ini pertama kali formasi kalian bisa ditebak orang lain? Liu Yuan tersenyum mengejek. Episode 19, dengan judul Pertarungan di atas Danau 2.
Taring pertama menatap Liu Yuan. Dengan penuh kewaspadaan, sudah. Sejak lama ia dan kelompoknya tidak berhadapan dengan kultivator tangguh yang bisa memecahkan formasi mereka. Taring ketujuh menyeka darah yang sempat keluar dari sudut bibirnya. Ia memandang Liu Yuan dengan penuh kebencian. Kakak pertama, dia ternyata memiliki kekuatan setinggi ini. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu taring darah membuka suara. Taring pertama menatap rekan-rekannya yang jadi waspada terhadap kekuatan Liu Yuan. Jelas, mereka tidak menduga akan bertemu kultivator tingkat tinggi di sini. Kita gunakan formasi serigala pembunuh, hanya itu cara agar kita bisa membunuhnya. Mendengar penuturan taring pertama, membuat taring darah yang lain menjadi antusias karena formasi yang disebutkan biasa digunakan ketika dalam situasi serius. 12 taring darah kemudian mengeluarkan sebuah pil lalu ditelannya. Beberapa detik kemudian, tubuh mereka mengeluarkan asap putih diikuti warna kulit mereka yang berubah menjadi kemerahan. Kau pikir bisa menang setelah melukai kami? Kau salah. Formasi inilah yang telah membuat banyak kultivator tingkat tinggi kehilangan nyawanya. Salah satu taring darah tertawa dengan lantang. Liu Yuan bisa melihat formasi yang mereka gunakan kali ini berbeda dengan pola sebelumnya. Formasi itu lebih rapat dan tampak saling mengisi ruang satu sama lain. Yang menjadi perhatian Liu Yuan bukan formasi itu melainkan pil yang dikonsumsi mereka. Dirinya tidak mengetahui jenis pil tersebut, namun yang pasti sesudah mereka menelannya, kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Sepertinya aku harus sedikit lebih serius sekarang. Liu Yuan mengeluarkan sebilah pedang lagi, karena pedangnya sebelumnya sudah rusak. Setelah menghabisi ribuan kultivator aliran hitam, Liu Yuan mendapatkan setidaknya 100 pedang. 20 di antaranya adalah pusaka kelas jiwa dan spirit, sementara sisanya merupakan pedang biasa. Meski pedang berkualitas rendah, namun senjata tersebut cukup untuk membantu Liu Yuan sebelum ia menemukan pedang yang lebih bagus untuknya. Oh, Liu Yuan kali ini tidak menunggu dirinya masuk ke dalam formasi, melainkan ia berinisiatif masuk ke dalam formasi mereka. Tindakan Liu Yuan mengejutkan 12 taring darah. Selama ini tidak ada lawan yang secara sukarela masuk ke formasi pembunuh yang mereka kuasai. Liu Yuan mengayunkan pedangnya, lalu menggunakan teknik pedang burung hantu dalam menghadapi serangan formasi tersebut. Tidak hanya pedangnya menangkis setiap serangan yang datang, tetapi Liu Yuan juga memberikan serangan balik yang sulit dihindari. Kedua belah pihak bertarung sampai puluhan jurus. Pil yang mereka konsumsi membuat kecepatan dan kekuatan fisik mereka meningkat tajam, ditambah formasi yang digunakan membuat 12 taring darah memberikan perlawanan sengit pada Liu Yuan. Di sisi lain, Liu Yuan juga menggunakan segenap kemampuannya pada teknik pedangnya. Meski serangan lawannya membuat ia tak bisa memakai teknik pedang raja, namun teknik pedang lainnya sudah cukup untuk menghadapi 12 kultivator tersebut. Terang pedang Liu Yuan hancur untuk kesekian kalinya ketika senjatanya beradu. Ia dengan cepat mengganti pedang yang baru lalu mulai menggunakannya. Berapa banyak pedang yang ia bawa? Aku tidak bisa mempercayainya. Taring ketujuh merapatkan giginya karena kesal. Sudah 5 pedang yang mereka hancurkan, namun Liu Yuan selalu mengganti pedangnya dengan yang baru. Dia tidak mungkin membawa begitu banyak pedang, tetap terus hancurkan senjatanya sampai persediaannya habis. Taring pertama berseru,
Di saat Liu Yuan bertarung dengan 12 taring darah, ratusan anggota Sekte Bunga Anggrek mulai berdatangan ke arah Danau Suci. Anggota Sekte Bunga Anggrek sudah menebak 12 taring darah akan pergi ke danau. Mereka bersiap bertarung sampai mati untuk membalaskan dendam Ji Xiansun yang terluka sangat parah. Sial, kenapa mereka cepat ke sini? Tetua Lan mengepalkan tangannya. Keras, jelas situasinya benar-benar di luar kendalinya. Tetua Lan awalnya berpikir menculik Ji Yuanyin akan berlangsung cepat dan mudah, namun keberadaan Liu Yuan mengubah skenarionya. Tetua Lan tidak menyangka saat dirinya pergi, Ji Xiansun entah dari mana mendapatkan bantuan kultivator tingkat tinggi seperti Liu Yuan. Lan, aku tidak menyangka kau berkhianat setelah matriark Ji menolongmu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Benar-benar wanita biadab, tidak usah banyak bicara lagi dengannya, kita langsung bunuh saja dia di sini. Di antara anggota Sekte Bunga Anggrek yang datang ke danau, 3 di antaranya adalah tetua sekte yang memiliki kekuatan tak jauh dari tetua Lan. Para tetua sekte itu jelas murka dengan tindakan tetua Lan, padahal puluhan tahun yang lalu wanita di depannya hanyalah seorang gadis hiburan di jalanan kota. Nasibnya yang malang membuat Ji Xiansun berempati padanya lalu memungut perempuan itu ke dalam sektenya. Hidup di sekte ini hanya diajarkan tata krama dan bela diri. Kalian tidak akan pernah kaya jika terus berada di sini. Tetua Lan mendengus kesal. 3 tetua sekte itu menjadi geram. Tanpa banyak bicara lagi mereka langsung maju menyerang wanita tersebut. Tetua Lan menggigit bibirnya sebelum menelan pil sama yang dikonsumsi 12 taring darah. Tak lama, tubuhnya mengeluarkan asap putih dan kulitnya memerah. Tetua Lan kemudian bertukar serangan dengan 3 tetua sekte Bunga Anggrek. Pertarungan Liu Yuan dan 12 taring darah berlangsung dengan sengit. Setelah ratusan jurus terlewati, tidak ada dari mereka yang unggul dibandingkan yang lain. 12 taring darah tidak bisa melukai Liu Yuan, sementara di sisi yang sama Liu Yuan juga belum memberikan luka pada mereka. Formasi serigala pembunuh yang mereka pakai membuat mereka unggul dalam segi serangan maupun pertahanan. Kakak pertama, bukankah dia lebih handal dari yang kita kira? Kakak pertama, kita sudah mengurungnya dalam formasi cukup lama. Aku tidak melihat tanda-tanda dia sudah kelelahan. 2 taring darah di antara mereka mulai mengeluh. Formasi yang mereka kuasai selama ini seharusnya bisa membunuh lawannya dalam waktu singkat. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Kalian terlalu banyak bicara, terus saja serang dia. Aku yakin Qi yang dimilikinya sudah tidak banyak lagi. Taring ketujuh mencerca rekannya. 2 taring darah yang mengeluh langsung mengumpat dalam hatinya. Jelas-jelas di depan mata mereka, nafas Liu Yuan masih terlihat normal. Sementara mereka yang mengepung pemuda itu sudah mulai kelelahan. Liu Yuan menyeringai lebar melihat keributan lawannya. Ia mengambil kesempatan tersebut untuk mengubah Qi di pedangnya menjadi sebuah energi. Tak lama kemudian pedang Liu Yuan bercahaya keemasan. Ia langsung menancapkan pedangnya ke permukaan air danau. Elemental cahaya, seni nada cahaya. Duar. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi, menciptakan letusan air yang tinggi dan besar ke sekitarnya. Ledakan air yang tiba-tiba mengejutkan 12 taring darah yang sedang mengepung Liu Yuan. Ledakan yang sama membuat mereka refleks berpencar ke segala arah. Liu Yuan segera memanfaatkan
kondisi tersebut dengan bergerak cepat ke salah satu dari mereka. Sambil mengayunkan pedangnya, taring ketujuh yang menjadi sasaran. Tidak siap kala Liu Yuan bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga ia tidak bisa menahan serangan Liu Yuan yang menggunakan teknik pedang raja. Dalam satu tebasan, Liu Yuan memisahkan kepala dan tubuh taring ketujuh dari tempatnya, tebasan yang sama yang langsung membuat pedang Liu Yuan hancur, berkeping-keping. Liu Yuan menatap dingin tubuh taring ketujuh yang kini mengambang di air. Ia kemudian mengganti pedangnya yang hancur dengan pedang lainnya yang baru. Episode 20, dengan judul Pil Suci. Butuh beberapa detik untuk taring pertama menyadari tindakan Liu Yuan yang telah membunuh anggotanya. Mata taring pertama melotot, kemarahan mulai memenuhi dirinya. Kau, tidak akan kubiarkan kau hidup. Taring pertama kehilangan ketenangannya, ia menelan pil lagi. Sebelum maju ke arah Liu Yuan. Tidak hanya taring pertama, tetapi taring darah yang lain juga langsung bergerak saat mengetahui Liu Yuan menghabisi taring ketujuh. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun melakukan pekerjaan bersama, membuat hubungan 12 taring darah tidak lebih seperti keluarga. Sebelumnya mereka tidak pernah seperti ini saat menjalan misi. Sehingga kehilangan taring ketujuh membuat mereka gelap mata. 11 taring darah menyerang Liu Yuan dengan penuh emosi dan kebencian. Tidak ada lagi formasi pembunuh yang mereka pakai sebelumnya. Hanya satu yang ada di dalam pikiran para taring darah saat ini, yaitu ingin mencabik-cabik Liu Yuan menjadi 1000 bagian. Liu Yuan menaikkan alisnya ketika merasakan kekuatan lawannya meningkat kembali sesudah mengonsumsi pil. Terlihat dari kulit mereka yang semakin memerah dibandingkan sebelumnya. Menghadapi serangan lawannya yang dipenuhi nafsu membunuh, Liu Yuan mengubah permainan pedangnya ke teknik pedang 5 warna. Dalam waktu relatif singkat, kecepatan ayunan pedang Liu Yuan meningkat tajam. 11 taring darah hanya bisa menekan Liu Yuan selama belasan detik sebelum situasi kembali berubah. Dengan permainan pedangnya yang lincah, Liu Yuan memberikan serangan demi serangan yang melukai tubuh para taring darah. Walaupun sendirian, Liu Yuan dengan cepat mendominasi pertarungan. Setelah bertukar serangan hingga puluhan jurus, Liu Yuan mengerutkan dahi ketika menemukan ada yang salah dari lawannya. Luka yang Liu Yuan torehkan pada mereka tidak mengeluarkan darah, sebaliknya ada asap putih yang muncul dan tak lama kemudian luka itu merapat kembali. Sebelum sembuh secara total, Liu Yuan tersenyum tipis. Ia menebak kondisi ini terjadi berhubungan dengan kulit mereka yang semakin memerah. Pil yang kalian konsumsi cukup menakjubkan, tapi aku bisa melihat ada energi berbahaya yang terkandung di dalamnya. Taring pertama tampak terkejut. Liu Yuan bisa mengetahui informasi tersebut dalam waktu singkat. Omong kosong, pil suci adalah pil terhebat yang dimiliki dunia persilatan. Kekaisaran Langit Selatan, kalian orang luar tidak akan mengetahui apapun tentangnya. Pil suci yang dimaksud adalah pil rahasia aliran hitam yang dibuat oleh seorang alkemis dari sekte aliran hitam di Kekaisaran Langit Selatan. Satu pil tersebut sangat sulit didapatkan karena selain harganya yang relatif mahal, pil itu juga memerlukan waktu yang panjang dalam pembuatannya sehingga jumlahnya sangat terbatas dan juga langka. Dengan adanya pembuatan pil suci, kultivator aliran hitam di Kekaisaran tersebut jadi lebih mendominasi dibandingkan aliran putih. Berbeda dengan Kekaisaran Langit Utara yang
Bisa dikatakan dua aliran kultivator memiliki kekuatan yang seimbang. Liu Yuan tertawa kecil, usiamu sudah lebih dari 100 tahun. Seharusnya kau sadar tidak ada sumber daya yang membuat kultivator bisa bertambah kuat dengan singkat. Liu Yuan mengalirkan ki ke pedangnya sebelum menggunakan teknik pedang raja, memberikan tebasan pada taring pertama. Sebuah luka dalam terukir dari dada hingga paha taring pertama, dengan luka yang sedalam itu seharusnya taring pertama tidak akan selamat lagi, namun seperti yang dikatakannya, luka itu kembali sembuh dalam waktu beberapa tarikan nafas. Elemental api, hembusan nafas api. Secara tiba-tiba, Liu Yuan menyemburkan api dengan jumlah besar pada 11 taring darah. Semburan api itu begitu mengejutkan, membuat mereka buru-buru mengambil jarak dari Liu Yuan. Di saat yang sama, Liu Yuan mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan pedang lainnya. Kau masih tidak mengerti, tidak peduli kau melukaiku sedalam apapun. Hasilnya tetap sama, luka yang kau ciptakan akan sembuh dengan cepat. Taring pertama tertawa dengan lantang, luka dalam di tubuhnya kini benar-benar sudah menghilang. Taring pertama mengeluarkan pil suci. Lainnya diikuti taring darah lain yang melakukan hal serupa. Liu Yuan menghela nafas panjang. Ketika kekuatan taring pertama kini menerobos ke tingkat alam kaisar. Tahap 5, hal yang sama juga terjadi pada taring darah lainnya. Semakin banyak pil suci yang mereka konsumsi maka semakin tinggi kekuatannya. Masalahnya mereka tidak tahu bahwa pil itu menggerogoti energi kehidupan mereka. Liu Yuan menggelengkan kepalanya. Sebagai alkemis ia tentu mengetahui banyak hal tentang pembuatan pil. Kalian sepertinya sangat percaya diri pada pil yang kalian telan. Liu Yuan tersenyum tipis, tiba-tiba aura tubuhnya berubah diikuti sebuah sayap kegelapan muncul di punggungnya. Kalau demikian ayo, kita bertarung dengan serius. Tawa taring pertama langsung berhenti ketika melihat sayap di punggung Liu Yuan. Yang paling mengganggunya adalah kekuatan yang dipancarkan pemuda itu kali ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Aura yang dipancarkan Liu Yuan juga membuat taring pertama tidak nyaman dan merasa terancam. Firasatnya mengatakan bahwa berurusan dengan Liu Yuan lebih jauh tidak akan mendatangkan hal baik bagi pihaknya. Dengan mengeluarkan sayap kegelapan itu, kultivasi Liu Yuan meningkat dari alam kaisar tahap 1 ke tahap 2, ditambah daya tempurnya yang bisa menghadapi 4 tahapan di atasnya. Liu Yuan bisa melawan mereka yang berada di alam kaisar. Tahap 6. Saat para taring darah larut dalam pikiran mereka, Liu Yuan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka, lalu muncul tepat di salah satunya. Liu Yuan mengincar taring pertama. Ketua taring darah itu terkejut bukan main kala pedang Liu Yuan terayun ke arahnya. Taring pertama hendak menahan pedang tersebut dengan belatinya. Namun waktunya sedikit terlambat. Pedang Liu Yuan lebih dulu bergerak. Cepat memotong tangan kanannya. RGGH. Taring pertama menjerit melengking. Saat tangannya terlepas dari tempatnya, darah segar mengucur dari tangannya yang sudah terpotong. Sepertinya pil sucimu itu tidak bisa menumbuhkan bagian tubuhnya yang hilang. Liu Yuan menyeringai lebar, lalu mengayunkan pedangnya sekali lagi. Kali ini tangan kiri taring pertama yang menjadi sasaran. Taring pertama berteriak nyaring kembali, namun sebelum jeritannya itu selesai, Liu Yuan sudah memotong lehernya, mengakhiri nyawanya. Para taring darah yang tersisa menelan ludah menyaksikan hal tersebut. Mereka belum pernah melihat kultivator alam kaisar
terbunuh dengan mudahnya seperti itu, sehingga sulit bagi mereka untuk menghentikan rasa takut yang kini muncul di hati mereka. Liu Yuan tidak membuang waktu, ia melepaskan elemen gravitasinya untuk menekan 10 taring darah yang tersisa. 10 taring darah mengangkat belati mereka yang kini memegangnya dengan gemetaran, meski telah kehilangan semangat bertarung tetapi mereka tidak rela mati begitu saja di tangan Liu Yuan sehingga mencoba melakukan perlawanan terakhir. Sayangnya sebelum para taring darah bertarung lagi, sesuatu mendadak terjadi pada tubuh mereka. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.